Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Aisyah, NIM 21110501039. Saya pemateri ketiga akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tahapan-tahapan membuat bisnis franchise. Tahapan-tahapan membuat bisnis franchise. Yang pertama, mulailah membuat ciri khas dan jati diri usaha. Usaha yang memiliki jati diri akan dapat dibedakan dari jenis usaha yang lainnya, sehingga akan memunculkan keunggulan kompetitif dari produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, bentuk standar operasi yang terbaik. Standar operasi yang terbaik dan mudah diimplementasikan menandakan bahwa bisnis siap dikembangkan dimanapun dan kapanpun juga. Oleh karenanya, usaha harus mempunyai standar operasi yang baku. Ketiga, segera patenkan haki. Haki adalah hak kekayaan intelektual. Ini juga salah satu kelemahan usaha mikro kecil. Jika mereka mempunyai produk tidak segera dipatenkan, baik dikarenakan faktor ketidaktahuan maupun ribetnya birokrasi dan biaya yang mahal. Keempat, mendesain cara duplikasi yang termudah dan praktis. Ini adalah salah satu cara agar bisnis kita mudah untuk dikembangkan. Kita harus mampu membuat desain duplikasi usaha yang termudah agar dapat ditiru oleh orang lain. Yang kelima, buatlah laba perusahaan yang bertumbuh terus. Usaha untuk dijalankan dan ditiru seandainya dalam aktivitas operasi selalu merugi, sehingga salah satu cara yang terbaik untuk bisa orang lain yaitu menduplikasi usaha kita dalam artian membeli hak franchise kita, maka teruslah berusaha agar operasi perusahaan menghasilkan laba yang bertumbuh. Yang keenam, desain supporting, manajemen yang handal dan berkelanjutan. Supporting management merupakan salah satu kewajiban franchisor kepada franchise-nya selama masa kontrak masih berjalan. Yang ketujuh, mendesain prospektus bisnis. Jika pada bisnis konvensional kita menjual barang dan jasa, maka dalam bisnis franchise kita menjual konsep bisnisnya. Maka diperlukan lebih dari hanya sekedar kertas atau brosur. Yang kedelapan, mendesain bentuk perjanjian franchise. Sistem hukum di Indonesia menganut pada kebebasan berkontrak. Yang kesembilan, buatlah badan usaha atau badan hukum bisnis franchise sehingga memerlukan organisasi bisnis dalam bentuk badan usaha atau badan hukum. Bentuklah badan usaha atau badan hukum yang biasanya dalam bentuk PT atau CV. Kita dapat menjalankan bisnis secara pribadi atau perseorangan jika ingin usaha kita difranchise-kan. Dari kesembilan langkah tersebut di atas, kita akan mudah melakukan siapapun pelaku bisnis di Indonesia. Hanya saja butuh sedikit kecermatan untuk mempersiapkannya dan tentunya kesanggupan untuk bertahan dalam jangka panjang. Jadi, kita tidak perlu pesimis menghadapi krisis bisnis. Kita dapat mengembangbiakan secara cepat dengan sistem franchise, asalkan mampu memenuhi kesembilan syarat tersebut. Itulah pemaparan materi ketiga dari saya, yaitu tahapan-tahapan membuat bisnis franchise. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.